Pengetahuan kita membaca Al-Quran tentang nama-nama seseorang yang disebutkan dari Asia Tenggara, kebanyakan rata-rata dari Timur Tengah, seperti Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Rasulullah, dan segala macamnya. Tetapi kawan-kawan yang saya muliakan, hari ini saya akan katakan kepada Anda bahwa sesungguhnya nama orang pertama yang mengisi Pulau Jawa, atau kalau dalam bahasa Jawa yang Boreksonya, atau dalam bahasa Sumatera yang Keramatnya, ternyata dituliskan atau disebutkan dalam Al-Quran. Anda pernah mendengar nama Luqman dalam surat Al-Luqman? Nah, sesungguhnya Luqman itu bukanlah orang Arab sana, bukanlah orang Timur Tengah sana, tetapi orang yang pertama sekali menginjakkan kakinya di tanah Sulawesi. Sebab apa? Sebab Sulawesi adalah pulau tanah di Asia Tenggara ini yang paling tertua, bahkan lebih tua dari Pulau Papua maupun Pulau Jawa. Bukan saya mengatakan itu, tetapi ahli sejarah yang mengatakan secara tertulis dalam dokumen yang resmi bahwa Pulau Sulawesi adalah pulau yang tertua di Indonesia. Tertua ini maksudnya bukanlah usia tanahnya yang tertua, tetapi orang atau manusia yang pertama sekali datang ke pulau tersebutlah yang diukur sebagai durasi tuanya sebuah pulau. Jadi Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran itu adalah orang pertama yang datang ke Pulau Sulawesi menjadi Boreksonya atau keramatnya Pulau Sulawesi. Sehingga pulau itu dihitung secara geologis oleh ahli sejarah sebagai pulau tertua di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Nah, untuk mempertegas kajian ilmu hikmah kita kali ini mengenai Luqman di dalam Al-Quran adalah seseorang yang pertama sekali menjadi penghuni pulau di Nusantara ini, mari kita kaji kepada syirat-syirat para nabiyah. Luqman Al-Hakim dalam surat Al-Luqman itu sudah jelas dikatakan dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Dia benar-benar orang biasa yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi Luqman dalam surat Al-Luqman di Al-Quran itu adalah manusia biasa, manusia pertama yang menginjakkan kakinya di Nusantara, dalam tanda kutip Pulau Sulawesi, yang membawa iman kepada Allah Ta'ala ke bumi Nusantara. Mari kita lihat karakternya Luqman Al-Hakim ini dengan orang-orang asli Nusantara yang hidup pada zaman setelah Luqman Al-Hakim itu menginjakkan kakinya di tanah Nusantara. Jelas amat berbeda imannya orang-orang ini, orang-orang Nusantara ini, dengan imannya atau berimannya orang-orang Timur Tengah sana kepada Allah Ta'ala. Banyak di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa karakter berimannya orang-orang Timur Tengah kepada Allah Ta'ala selalu mengkultuskan kepada sesuatu, seperti mengkultuskan Fir'aun, mengkultuskan para nabi, sehingga banyak nabi yang dijadikan Tuhan. Sedangkan cara berimannya orang-orang asli Nusantara amat sangat kreatif. Mereka tidak terfokus kepada satu pengkultusan, tetapi mereka menghormati segala sesuatu ciptaan Allah Ta'ala. Itulah sebabnya di Indonesia ada banyak sekali ragam agama yang tumbuh jauh sebelum adanya agama Islam yang saling menghormati. Bahkan orang-orang Nusantara purba pada zaman dulu, mereka mengkeramatkan kayu, mengkeramatkan batu, mengkeramatkan laut, mengkeramatkan pantai, mengkeramatkan sesuatu sebagai dasar keimanan. Sesungguhnya mereka menghormati sesuatu itu. Artinya mereka tidak fokus kepada satu sesuatu saja. Mereka menghormati segala sesuatu ciptaan Allah Ta'ala. Dan karakter seperti ini benar-benar adalah cara hidupnya Luqman di dalam surat Al-Quran itu. Luqman adalah manusia biasa yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang tidak pernah mencaci maki agama apapun di daerahnya. Dia tidak pernah mencaci maki pohon, kayu, laut, gunung sebagai sesuatu yang menyalahkan. Nah, ini benar-benar karakternya amat sangat mirip dengan karakter orang yang ada di Nusantara, bahkan orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa orang pertama yang menginjakkan kakinya di Nusantara ada disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Luqman. Luqman ini memiliki beberapa anak. Anak yang pertama bernama Taran. Dia adalah orang yang pertama sekali membabat hutan di Pulau Jawa. Artinya inilah orang pertama yang menginjakkan kakinya di Pulau Jawa. Anak keduanya bernama Siran.
Shiran adalah orang kedua yang menginjakkan kakinya di Nusantara, tepatnya di Pulau Sumatera. Sedangkan anak yang ketiganya bernama Tumiran. Tumiran adalah orang ketiga yang menginjakkan kakinya di Nusantara, khususnya di Pulau Kalimantan. Dan anak keempatnya bernama Tandare. Tandare adalah orang yang pertama mengisi dan menginjakkan kakinya di Nusantara, tepatnya di Pulau Papua. Sedangkan anak Lukman yang menginjakkan kakinya atau yang pertama sekali mengisi Pulau Malaysia dan Pulau Brunei Darussalam bernama Malayata. Itulah asal muasal dari kata Malaya yang menjadi suku aslinya Pulau Malaya itu dengan nama Melayu. Lalu apa hubungannya mengetahui nama orang yang pertama sekali menginjakkan kakinya atau menjadi burekso atau keramatnya pulau-pulau yang saya sebutkan itu dalam hal kebatinan? Ini ternyata amat sangat signifikan fungsi dan kegunaannya. Mereka ini adalah orang-orang beriman yang keimanannya memenuhi ruang dan waktu sampai kini, mengisi sepenuh-penuhnya pulau yang mereka huni. Jadi bisa Anda bayangkan, keimanan yang memenuhi satu pulau tentulah memiliki fungsi yang amat signifikan jika keimanan itu bisa kita ambil atau kita pinjam. Anda bisa bayangkan pula, sebuah masjid sajalah yang dipenuhi oleh keimanan, itu sekitar 40 rumah di sekitar masjid itu akan terkena dampaknya berupa energi positif. Dari mulai diberkahi oleh Allah Ta'ala rumah tangganya, diberikan kelancaran rezeki, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, lebih sehat daripada tetangga lain yang jarak rumahnya itu dengan masjid tadi lebih jauh. Nah, apatah lagi jika keimanan seseorang yang menjadi orang pertama yang mengisi, yang membantu